Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bawa-bawa NU, kata Kiai Fahrur kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini salah satu bentuk intervensi. Tidak boleh bawa-bawa NU. Polemik nasab Ba'alwi yang dibongkar oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mendapatkan sanggahan keras dari Ketua Harian PBNU Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi dalam debat panas di Padasuka TV dengan host Yusuf Mars yang tayang di kanal YouTube Padasuka TV dengan deskripsi debat seru Kiai Imaduddin dengan VS Gus Fahrur PBNU tak bisa hentikan polemik nasab Habib Habaib. Sebelumnya banyak orang mengikuti tesis Kiai Imaduddin. Pasti faham bagi yang suka. Secara mengejutkan tesis Kiai Imaduddin menghentak diskursus keagamaan kalangan Islam tradisional Indonesia, yaitu kalangan warga Nahdliyin. Tesisnya secara akademis nasab klan Ba'alwi terputus, mungkotek dari jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Temuan tesis Kiai Imaduddin telah menimbulkan pro dan kontra. Mengingat kaum Ba'alwi yang tokoh-tokohnya di Indonesia disebut Habib, kalau jamaknya orang biasa menyebut dengan Habaib, dan sudah puluhan tahun diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjawab tesisnya Kiai Imad, panggilan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, para tokoh Ba'alwi justru merespon dengan emosional. Respon penolakan terhadap tesis Kiai Imaduddin datang juga dari Ketua Harian PBNU Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur. Dalam argumen awalnya ketika ditanya oleh hostnya, Gus Fahrur mengatakan mohon dihentikan polemik nasab. Maka dijawab oleh Gus Fahrur, saya sudah mengikuti polemik ini hampir setahun. Sudah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, terutama di WhatsApp, banyak sekali setiap hari sampah, caci maki, kebencian, statement-statement yang menjurus ke arah rasisme, kebencian terhadap satu kelompok tertentu, dan saya melihat ini sudah menjadi sesuatu yang menyemesta, digeneralisir. Jadi semua orang Habib itu dikarungi sebagai orang yang jahat, antek penjajah, antek apalah, antek ini, dan menurut saya itu tidak sopan. Dari keterangan dari Gus Fahrur jelas banyak beliau menolak tesis Kiai Imad yang menganggap landasan teori Kiai Imad aneh, salah dalam menggunakan metode penelitian dan menentukan objek penelitian. Intinya Kiai Fahrur menolak tesis Kiai Imad dan mengakui bahwa kaum Ba'alwi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada menit ke-54, Gus Fahrur berucap, jangan bawa-bawa nama NU untuk berkonflik ya. Kalau Anda ingin meneliti silakan. Penelitian itu atas nama saudara Imaduddin. Dan yang saya kritik, mengapa memakai situsnya RMI Banten? Itu juga tidak perlu. Saya ketua PBNU yang membawai RMI. Jangan bawa-bawa nama NU ya. NU tidak dalam posisi polemik ini. Oleh Kiai Imad, statement Gus Fahrur dijawab dengan ilmiah. Saya berbicara tidak atas nama NU. Pak Fahrur juga tidak mewakili NU kan? Kalau pendapat yang mewakili PBNU harus ada forumnya. Bisa forum muktamar atau munas, alim ulama atau forum bahsul masail yang ditandatangani oleh Suriah PBNU, dan itu menjadi keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi.
Seperti tesis saya yang membatalkan nasab Pak Alwi. Itu tidaklah mewakili NU. Pak Alwi itu sahih juga. Tidak ada dalam forum muktamar NU sejak berdirinya NU 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung. Tidak ada satupun muktamar NU keputusan bahwa nasab dari Pak Alwi ini sahih. Ini tidak ada. Kalaupun ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Mengapa ulama-ulama tidak membatalkan? Karena dari dulu belum ada ulama yang mensahihkan. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mensahihkan juga tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya, Kiai Hasyim Asy'ari yang mensahihkan Bani Alawi juga tidak ada. Apa benar ulama-ulama di luar negeri juga mensahihkan Pak Alwi? Dari abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada yang menyatakan bahwa Bani Pak Alwi ini keturunan Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrur bisa dicek dalam kitab-kitab nasab dari abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab sahih atau tidak di dalam rentan abad ke-5 sampai abad ke-9. Sementara pengakuan bahwa Pak Alwi itu keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9, yaitu dimulai dari Abu Bakar Asy'akron Ali. Beliau keturunan Pak Alwi. Yang jelas saya membuat tesis yang membatalkan nasab Pak Alwi tidak atas nama PBNU. Saya juga pengurus PBNU. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah pada Suka TV itu mengundang Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi dan Kiai Imad itu sebagai pribadi atau sebagai pengurus PBNU. Karena jelas bertemunya Kiai Fahrur dan Kiai Imad akan menaikkan rating pada Suka TV. Karena ini podcast menurut penulis ya atas nama pribadi bukan atas nama organisasi NU. Yang jelas polemik nasab Pak Alwi memang adanya di NU. Karena kaum Pak Alwi ini mendekati ulama-ulama dan warga Nahdliyin. Jadi dari podcast Gus Fahrur dan Kiai Imad, kita terutama warga NU mulai berpikir, kira-kira mau ikut Gus Fahrur yang terus mencintai Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau ikut Kiai Imad yang membatalkan kaum Pak Alwi, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW tetapi keturunan Ubaidillah atau Alawiyin, adalah Pak Alwi atau Bani Alawi, keturunan Alawi. Pak Alwi adalah nama keluarga bagi mereka yang memiliki jalur laki-laki kepada Alawi bin Ubaidillah. Bagi yang ikut Kiai Imad semakin paham bahwa kaum Pak Alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sudah cinta mati kepada kaum Pak Alwi, ya silahkan. Yang menolak ya silahkan. Itu bukan termasuk rukun Islam. Seperti yang dikatakan oleh Gus Fahrur pada podcast tersebut. Yang jelas Kiai Imad harus selalu ingat pada pesan Gus Fahrur. Jangan bawa-bawa NU. Padahal Gus Fahrur sendiri dalam podcast itu sering menyebut kalau dia pengurus PBNU, ketua PBNU. Ya silahkan pembaca menyimpulkan sendiri. Dari komen-komen di podcast menunjukkan bahwa masyarakat sudah cerdas. Mana yang perlu diikuti dan mana yang tidak perlu diikuti. Jadi kesimpulan penulis podcast antara Gus Fahrur dan Kiai Imad ini tambah seru. Opini pribadi Gus Fahrur dijawab secara ilmiah oleh Kiai Imad. Kalau tidak percaya silahkan lihat dan dengar sendiri podcastnya kan gitu. Ini menarik ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.